Shalom teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya mau share berbagi tentang firman Tuhan yang berbicara tentang hidup bahagia. Tentu setiap orang rindu ingin hidupnya bahagia. Termasuk saya juga, saya rindu hidup saya berbahagia. Tetapi yang jadi masalah teman-teman semua bahwa ternyata ada pandangan yang berbeda-beda tentang hidup yang berbahagia. Ada orang yang berkata saya berbahagia jika saya punya banyak uang, sehingga dia bekerja keras, menabung, melakukan banyak hal supaya mendapatkan uang yang banyak. Lalu ada juga orang yang berkata saya akan bahagia jika saya punya rumah yang besar dan mewah, saya pasti bahagia. Kemudian ada juga orang yang berkata saya akan bahagia jika saya punya mobil yang mewah, yang mahal, saya pasti bahagia. Kemudian ada juga orang yang berkata, saya akan bahagia jika saya setiap tahun traveling ke luar negeri, keluar angkasa, dan sebagainya. Nah teman-teman semua, tetapi yang jadi masalah, apa kata firman Tuhan? Ini penting karena kita anak Tuhan, karena kita orang Kristen, maka firman Tuhan menjadi dasar dan landasan dalam kehidupan kita tentang hidup bahagia. Nah mari bersama-sama kita lihat firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kata firman Tuhan seperti ini. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Nah, ternyata teman-teman semua dari ayat firman Tuhan ini kita menemukan ada 3 ciri orang yang berbahagia kata firman Tuhan. Yang pertama adalah yaitu orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Nah jadi yang pertama orang yang berbahagia itu adalah orang yang hidupnya tidak bercela. Hidupnya kudus, hidupnya melakukan hal-hal yang baik, yang benar, sehingga tidak ada orang yang memandang negatif tentang dia. Kemudian orang itu juga hidup menuruti Taurat Tuhan atau menuruti firman Tuhan sebagai pedoman, sebagai rambu, sebagai kompas kehidupannya. Kemudian yang kedua, orang yang berbahagia itu adalah orang-orang yang memegang peringatan-peringatan Tuhan, yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Nah ini beda nih. Nah makanya Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, teman-teman semua, ternyata orang yang berbahagia itu adalah orang yang memegang peringatan-peringatan Tuhan loh. Dan juga mencari Tuhan dengan segenap hati. Bukan mencari kekayaan dunia, walaupun itu tidak salah. Tetapi esensi yang paling penting adalah orang yang berbahagia itu ternyata orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Karena kebahagiaan yang datang dari Tuhan itu tidak dapat dinilai dengan kekayaan dunia ini. Lalu yang ketiga, ternyata orang yang bahagia itu adalah orang yang tidak melakukan kejahatan, tetapi yang menuruti jalan-jalan yang ditunjukkan Tuhan kepada dia. Wow, firman Tuhan yang luar biasa teman-teman semua. Ternyata orang yang berbahagia itu adalah orang yang tidak melakukan kejahatan. Pasti saya percaya. Mana mungkin ada orang yang bahagia kalau melakukan kejahatan? Tidak ada. Itu sebabnya firman Tuhan sangat tegas mengatakan kepada kita bahwa ternyata pandangan Tuhan dengan pandangan dunia itu berbeda. Kalau dunia memandang kebahagiaan itu dari materi, dari kekayaan, dari jabatan, dan lain sebagainya, ternyata firman Tuhan berbeda, bertolak belakang dengan apa kata dunia. Tuhan berkata, orang yang berbahagia adalah orang yang tidak bercela hidupnya, yang menuruti firman Tuhan, Taurat Tuhan. Orang yang berbahagia adalah orang yang memegang peringatan-peringatan Tuhan dan mencari Tuhan dengan segenap hati. Dan juga yang terakhir, orang yang berbahagia adalah orang yang orang yang tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidupnya itu menuruti jalan-jalan yang ditunjukkan Tuhan kepada dia. Itu sebabnya, mari kita berbahagia dari sudut pandang firman Tuhan. Tuhan memberkati.